Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih napas, waktu, dan kesempatan untuk ini. Salawat dan salam kita panjatkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok panutan yang akhlaknya luar biasa dan selalu menjadi inspirasi buat hidup kita semua. Nama saya Alia Maka dari SMP Al Muslim Tamrin Selatan. Pada hari yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tema tentang etika bermedia sosial yang insya Allah bisa bikin hati kita semua hidup lebih bermakna. Oke, saya mau hadirin yang dirahmati Allah, di zaman yang serba tapi jari jemari kita tak pernah lepas dari layar ponsel. Tapi kita mengetik, membaca, menyebar, dan menyebarkan informasi melalui media sosial. Namun, pernahkah kita bertanya dalam hati, apakah apa yang aku posting ini diridhoi oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jika datang pada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kalian tidak mencelakai suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kalian menyesali perbuatan itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini mengajarkan kepada kita pentingnya verifikasi sebelum menyebarkan informasi. Jangan sampai satu klik share kita menjadi penyebab terjadinya fitnah, hoax, atau kebencian. Nah, ada 3 etika dalam media sosial yang akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama, berpikir sebelum membaca. Saudara-saudariku, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata-kata yang mengatakan, kata-kata adalah pedang. Apa yang kita katakan atau tulis bisa memiliki dampak yang besar, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya berpikir sebelum berbicara atau menulis, terutama dalam dunia maya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga lisan, tidak hanya dalam ucapan langsung, tapi juga dalam tulisan. Di media sosial, kata-kata kita bisa menjangkau banyak orang dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, setiap unggahan atau komentar harus dipikirkan dengan matang terlebih dahulu. Sebelum membagikan sesuatu, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah ini akan membawa manfaat
Apakah ini akan menyakiti hati orang lain? Apakah ini sejalan dengan nilai-nilai yang saya yakini? Jika ragu, lebih baik diam. Dalam konteks bermedia sosial, diam akan lebih baik daripada menyebarkan kata-kata yang bisa menimbulkan adab dan sopan santun. Saudara-saudariku, adab dan sopan santun adalah salah satu aspek yang sangat ditekankan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk berbicara dengan kata-kata yang baik dan lembut. Bahkan berbicara dengan orang yang berbeda pendapat sekali. Dalam media sosial, kita sering lihat komentar-komentar kasar, hinaan, atau bahkan ujaran kebencian yang tidak jarang terjadi dalam percakapan online. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan ucapkanlah kata-kata yang baik pada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Ayat ini mengajarkan kita untuk senantiasa menggunakan kata-kata yang baik dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Media sosial adalah tempat kita bisa berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman, tetapi juga tempat yang rawan menimbulkan konflik jika tidak diimbangi dengan adab. Menghina, membuli, atau menggunakan bahan akan menciptakan suasana yang negatif yang tidak bermanfaat bagi siapapun. Islam mengajak kita untuk saling menghargai baik dalam dunia nyata maupun dunia maya. Sebagai muslim, kita harus menjadi teladan dalam hal berbicara dengan penuh adab dan sopan santun, apalagi di dunia maya yang jangkauannya lebih luas. Nomor 3, menjaga privasi dan rahasia. Saudara-saudariku, salah satu hal yang sangat dijaga dalam ajaran Islam adalah menjaga kehormatan dan privasi orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, menutupi aib soal seseorang adalah tindakan yang sangat mulia dan dicintai oleh Allah. Hal ini juga berlaku di maya. Dalam konteks media sosial, sangat penting tidak membocorkan atau menyebarkan aib orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Dalam dunia digital semakin berkembang, mudah sekali kita menemukan informasi pribadi yang seharusnya tidak kita, baik dalam foto, video, atau cerita pribadi. Jangan biarkan media sosial menjadi tempat untuk membagikan informasi yang dapat merugikan atau menghina orang lain. Bahkan informasi yang sensitif lebih baik menjaga kerahasiaannya dan tidak membagikannya platform. Menghormati privasi orang lain adalah bagian dari akhlak yang mulia dalam Islam. Aib orang lain adalah jenis amalan yang tidak hanya mendatangkan pahala, tapi juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat dan penuh rasa saling hormat. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.